Baik, saudaraku, shalom semua saudaraku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Jadi, siapkan hati, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami siapkan hati kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Roh Kudus bekerjalah, pribadi lepas pribadi, bicaralah. Bicara lewat mulut bibir hamba-Mu ini sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Ambil alih hamba, nyatakan. Penuhi dengan urapan-Mu, kebijaksanaan yang daripadamu. Penuhi hamba dalam melakukan semuanya, Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, tidak sama lagi mereka bukanlah suatu kebetulan mendengarkan firman ini, tapi ada nubuatan pewahyuan yang akan membaharui. Ada transformasi, ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bicara, kami mau belajar dari tokoh Sarah, Tuhan. Tokoh perempuan yang kedua. Nah, hari ini Tuhan, setiap hari kami membahas perempuan-perempuan yang signifikan di Alkitab. Bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk setiap orang. Kami percaya Engkau punya rencana indah, Engkau akan menyatakan hal-hal yang membuat kami makin baik lagi Tuhan mengenal Engkau, pengenalan akan Engkau. Perbaharui kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala kuasa keakuhan manusia, dihancurkan oleh darah Kristus. Dan tutup bungkus ruangan ini, segala perangkat elektronik, internet, semuanya bekerja sama. Firman Tuhan dinyatakan, ada kuasa, ada perubahan, ada jawaban doa, ada kesembuhan juga. Sembari firman-Mu diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, terima kasih Anda yang masih sabar di sini ya. Terima kasih buat kebaikan dan kita jumpa di acara ibadah siang. Baik yang ada di YouTube, Shalom saudaraku yang ada di YouTube. Saudara bisa mendengar rekaman ini nanti. Mungkin yang setengah-setengah tapi penasaran Anda bisa masuk ke Priscilla Das Channel. Jangan lupa share bila Anda diberkati dan juga follow. Karena setiap hari akan ada pemberitaan firman Allah berdasarkan tuntunan Roh Kudus yang akan tentunya memberi kita makanan rohani, membuat kita semakin dewasa rohani dan semakin mengenal pribadi Kristus dan memiliki karakternya. Terima kasih saudara. Siapkan firman Tuhan, Anda bisa membawa Alkitab, saudara. Kita akan bicara dari seorang tokoh perempuan yang kedua. Hari ini, saudara, kita bicara dari Sarah. Katakan Sarah. Sarah adalah istri Abraham. Saya membuat ini iman yang menanti terobosan. Apakah ada di antara saat ini saudara yang sedang menanti terobosan? Saya menanti terobosan, saudara, dan saya percaya terobosan akan terjadi seperti yang dialami oleh Sarah. Ya, kita juga akan mengalaminya, saudara. Saya percaya sekali kuasa Tuhan. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Sarah seperti yang akan kita nyatakan saat ini, saudara ya. Jadi saya sangat bersyukur ada banyak yang Roh Kudus singkapkan sembari saya mempersiapkan bahan ini. Saya juga mendapatkan nubuatan khususnya untuk para perempuan, tapi ini bukan hanya untuk perempuan, saudara. Ini untuk setiap orang yang merindukan imannya yang menanti terobosan. Jadi sesuai iman Anda. Amin, saudara. Jadi Sarah ini siapa, saudara? Sarah adalah istri Abraham, ya, istri Abraham. Dia disebut ibu bangsa-bangsa. Sebelumnya namanya Sarai, jadi Sarah. Di balik setiap panggilan besar, tahukah saudara, selalu ada kisah iman yang diuji. Kalau imanmu sedang diuji, berarti ada panggilan besar di balik itu, ya. Kalau semuanya nyaman-nyaman, there's something wrong, saudara, ya. Jadi di balik nama besar Abraham, saudara, Abraham adalah bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Ternyata di balik itu ada seorang perempuan yang menanti dalam diam. Dia berharap dalam tangis. Nah, ini dan percaya di tengah kekosongan. Namanya siapa? Namanya Sarah. Wah, nanti kalau punya anak perempuan bisa beri nama Sarah, ya. Sarah
awalnya Sarai jadi ibu bangsa-bangsa. Ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim, Sarah ikut melangkah. Bukan karena Sarah ini paham segala sesuatu ya. Bukan karena dia tahu kemana mereka akan pergi dituntun Tuhan. Banyak ketidaktahuan. Tapi karena dia tahu kepada siapa mereka taat. Jadi Abraham dan Sarah sehati taat kepada Allah Israel ya. Namun panggilan Tuhan tidak selalu datang dengan kenyamanan. Ini selalu terjadi, saudara. Saya kalau live selalu banyak orang yang mengganggu, saya tahu ada ancaman ya, saudara, karena saya sedang memberitakan kebenaran, saudara ya. Nah, tentu iblis tidak senang. Jadi dia akan pakai banyak oknum untuk mengganggu, tetapi saya mencoba untuk menguasai diri supaya firman Tuhan, firman kebenaran yang diberitakan. Saudara, kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, akan banyak tantangan yang diliputi banyak ketidaknyamanan. Tetapi itu yang justru mungkin seakan-akan membawa kita ke tanah asing, ke padang tandus seperti yang dialami Abraham dan Sarah ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim dan ke ruang-ruang lama yang tidak diisi oleh pengharapan. Saudara, saya suka mengeksegesis ayat. Jadi ada banyak ayat tentang Sarah karena ini adalah bagian dari kesinambungan firman Tuhan ya. Besok kita belajar Hagar. Jadi saya akan bahas tuntas tentang Sarah. Sarah ini dia ini awal namanya Sarai. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya putri bangsawan. Wah, enak loh. Saya nanti kasih nama ada anak Sarai ya. Tapi lalu Tuhan memberi dia nama baru Sarah. Jadi bukan hanya lagi putri tapi dia menjadi ibu para bangsa atau ibu raja-raja. Oh, saya mau anak saya jadi bangsawan, jadi raja-raja. Jadi dia istri Abraham, dia ibu Ishak, dialah nenek moyang Mesias, saudara. Dan dia ini punya sering dikaitkan kalau kita sedang membahas tentang iman, tentang ketekunan, kemuliaan Tuhan di tengah kemandulan dan proses panjang. Saya harus membuka tentang latar budaya, saudara ya. Pada saat itu Sarai mandul dan pada konteks zaman itu kemandulan itu dianggap aib besar. Jadi Sarah yang mandul ini walaupun cantik mandul seperti punya aib di tengah perempuan, saudara. Jadi perempuan itu diukur dari keberhasilannya dalam memberi keturunan. Sarah hidup dalam sistem patriarki. Jadi saat ini saya bicara tentang kebudayaan, bukan kebenaran. Alkitab sangat jujur tentang kebudayaan zaman konteks itu. Karena itu jangan sekali-sekali mengartikan semua ayat itu letterlet karena kita harus masuk kontekstual ya saudara ya budaya zaman itu. Karena itu saya suka mengeksegesis Alkitab saudara ya. Jadi dari dalam keluar bukan dari luar ke dalam begitu ya saudara ya. Kita orang Kristen harus Alkitab yang memancarkan dari dalam keluar ya gitu. Jadi saya suka mengeksegesis ayat per ayat saudara ya. Jadi eh kalau kita mau bahas tentang Sarah itu panjang ceritanya. Anda bisa baca dari Kejadian 12 sampai 21. Anda yang belum tuntas baca Alkitab, baca saat ini Kejadian 12 sampai 21. Oke, secara ringkas saja. Jadi dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini bagaimana adanya panggilan pada Abraham dan Sarai untuk pergi. Nah, ayat 1 sampai 3 Tuhan memanggil Abram ke tanah yang dijanjikan. Jadi janji diberi keturunan, lalu diberi janji tentang keturunan, tentang nama besar, dan tentang menjadi berkat bagi semua bangsa. Di sini janji-janji Tuhan pada Abraham. Kemudian ayat 4 sampai 5 Abraham taat. Setelah diberi janji, dia taat, dia percaya kepada Allah. Sarai pun taat dan dia mengikuti suaminya Abraham. Sarai belum punya anak, dia mandul. Jadi konteks yang penting pada zaman itu janji keturunan diucapkan justru saat diketahui sudah lama Sarah mandul dan dijanjikan jadi bapak banyak bangsa padahal istrinya mandul. Di sini punya makna teologis dalam bila kita melihat dan mengupas dari ayat 4 sampai 5 dari Kejadian 12 ini Saudara, Sarai ikut dalam panggilan yang sebenarnya belum jelas arahnya. Tapi iman sejati sebenarnya itu dimulai dari ketidaktahuan, tapi kita percaya, saudara ya.
Bila kita membaca dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, Sarai di Mesir, Saudara ya. Jadi bagaimana kisah waktu dia ada di Mesir, Saudara, luar biasa. Jadi saya mau bahas satu persatu ayatnya dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kita akan panjang membahas ayat dulu baru semuanya. Ya. Saya ingatkan Anda yang sembunyi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda akan berurusan sama Tuhan. Jangan pernah menista Tuhannya orang Kristen. Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Saya ulang, Yesus adalah Tuhan. Hati-hati dengan yang Anda tulis. Anda boleh sembunyi di sini, tapi Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Saya ingatkan Anda, kalau Anda tidak suka, Anda keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan setiap keakuhan, kesombongan manusia dihancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa nama Yesus. Engkau yang dipakai setan bertobat, engkau yang sembunyi di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu memalukan Anda. Anda kalau mau agama apapun, sangat-sangat malu punya jemaat seperti Anda ya. Ya, kami mengasihi Anda tetapi Anda akan berurusan sama Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa mengganggu kebenaran diungkapkan. Anda suka atau tidak, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang berkuasa dan segala apapun yang menghalangi dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingatkan Anda akan berurusan sama Tuhan setelah ini. Baik, saudara, saya harus mengingatkan karena saya mengasihi. Saudara kita nggak perlu kayak orang yang lain. Penistaan agama, penistaan agama. Sebenarnya orang Kristen paling banyak dinista, saudara ya. Kalau mereka sadar sebagai penista, nanti mereka berteriak dengan nama Tuhan mereka, saudara. Lalu membunuh orang Kristen, lalu menghajar orang Kristen, lalu eh, merobohkan. Ini ajaran agama apa ini? Ini ajaran setan kayak gini, saudara ya. Saya ingatkan kamu, kalau dipakai setan bertobat kamu akan dapat apa yang menjadi balasanmu. Saya nggak perlu capek laporin kamu. Tuhan akan berurusan sama kamu. Kalau kamu nggak suka keluar, ya. Oke, saudara, kita kembali kepada dia sedang memancing saya, saudara. Saya tahu karena kebenaran diungkapkan akan ada banyak tantangan. Makanya saya minta doa orang-orang Kristen. Tapi dimanapun kebenaran, dia akan selalu kebenaran. Apapun yang ditulis oleh si 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia akan berurusan ya. Anda sial makin sial Anda ya. Anda miskin makin miskin Anda. Karena Anda berurusan sama Tuhannya orang Kristen. Hanya itulah Tuhan kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup ya. Oke, kasihan banget ini belum terima Yesus ya. Tapi orangnya begini ya, mau agama apapun malu punya oknum seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita mulai dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ya. Jadi tadi Sarai ikut dalam panggilan yang belum jelas. Saudara, kalau panggilannya jelas mau kemana, dapat apa, enak, saudara. Tapi Abraham dan Sarai dipanggil tapi nggak jelas. Tapi yang kita pelajari dari sini ketaatan mereka. Lalu kita mengeksegesis ayat ini lagi saudara dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 Sarai di Mesir. Saudara, ayat 10 ini terjadi kelaparan. Inilah yang membuat Abram turun ke Mesir. Ayat 11 sampai 13 Abram, jadi Anda nanti bisa baca karena nggak akan sempat waktunya. Ini dari Kejadian 12 ya saudara. Ayat 11 sampai 13 Abram menyuruh Sarai untuk mengaku sebagai saudara demi keselamatannya. Wah, ternyata bapak orang beriman saja begini saudara ya, punya istri cantik susah saudara ya. Dia suruh bilang ya, nanti kamu itu adikku ya, karena dia mau cari aman buat dirinya. Nah, nggak boleh begini saudara ya. Tuhan nggak senang. Jadilah gentleman ya. Kalau itu istrimu, katakan itu istrimu, walaupun itu nyawamu akan sangat terancam. Disitulah istrimu akan sangat-sangat tersanjung ketika kau mau memberikan nyawamu untuk istrimu, untuk melindungi istrimu. Ya, jangan kau jual istrimu, ya, supaya kamu aman. Gak boleh seperti itu ya. Tuhan marah sekali. Nah, Abraham ternyata juga tidak sempurna, saudara. Tuhan tidak pernah cari yang sempurna. Tapi dia selalu memulihkan keadaan. Ya, saudara Anda yang tidak sempurna, tidak usah khawatir. Anda tidak harus nunggu sempurna baru ikut Tuhan. Tidak, justru Tuhan memang datang untuk mencari yang terhilang. Ya, saudara. Saya berdoa juga Anda yang saat ini merasa selalu tidak layak, biar firman ini membuat Anda kuat untuk mengikut Tuhan. Saudara, kita membahas dari ayat 14 sampai 16 dari Kejadian 12.
di mana Sarah diambil Firaun karena dibilang oleh Abram, bilang kau adikku ya. Nah, Firaun naksir karena Sarah itu cantik sekali. Padahal masih sudah 60 cantik. Saya berdoa saya tetap cantik Tuhan. Sebagai duta kerajaan surga tetap cantik, awet muda, langsing, cantik luar dalam. Memancarkan kecantikan surgawi. Saudara saya pernah juga dimarahin, dibilang, Ibu pendeta kenapa pakai anting? Biarlah perhiasanmu. Saudara ini tidak percayalah saudara ya. Tidak semua yang terlihat ini adalah emas. Yang kuning-kuning itu belum tentu emas. Ini nggak emas saudara. Tapi saya suka memang modis ya. Saya memang orang yang modis. Sebelum saya jadi pendeta atau apapun saya suka kemodisan. Itu tidak dosa ya saudara ya, tidak dosa. Ini bagian dari saya menghargai. Kalau saya ke gereja memang saya pakaiannya khusus. Saya nggak bisa pakai kaos, pakai jeans gitu ya saudara, nggak bisa. Bagi saya bentuknya kayak gimana saya mau ketemu pejabat, begitu saya datang untuk ke rumah Tuhan. Jadi jangan cepat menghakimi orang dari penampilannya ya. Karena Tuhan melihat kedalaman hati. Kalaupun Anda datang dengan hal yang sederhana, saya juga nggak mau menghakimi. Memang yang paling dilihat adalah hati. Tapi saya juga minta Anda jangan terlalu cepat menghakimi. Kalau hamba Tuhan necis ya, nanti dibilang uang gereja ini bukan emas, ini cuman harganya murah di TikTok, saudara, cuman 5.000 saudara ya. Jadi karena saya yang pakai jadi nampak mahal kan saudara ya. Saya suka yang matches ya. Kalau ini harganya agak mahal ya saudara. 50-an ke atas gitu ya. Sekalian saya sekalian saya promosi ya saya kadang ada mulut-mulut yang terlalu keterlaluan dia mengatai pendeta hanya karena pakai begini. Padahal ini kan belum tentu emas. Pendeta kan juga harus cantik ya. Itu bagian dari kita menikmati hidup, bagian dari rasa hormat. Jangan cepat sekali menjudge orang ya saudara ya. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Di ayat 17 sampai 20 dari Kejadian 12 bila kita membaca itu tentang bagaimana Tuhan menghukum Firaun. Yang dihukum Firaun bukan Abraham. Ya, Tuhan nggak negur Abraham tapi langsung Firaun yang dihukum ketika mengambil Sarah dan Sarah dikembalikan. Saudara, mungkin pun kita melakukan kesalahan tapi percayalah Tuhan bisa membenarkannya. Bukan berarti si Abraham dibenarkan, maksudnya ditolong supaya kita tetap lagi dalam koridornya Tuhan. Ya, saudara. Jadi inti maknanya Sarah menjadi korban manipulasi Abraham. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan Abraham. Tetapi dari sini kita belajar, jangan pernah Anda berdusta tentang pasangan Anda. Terima aja apa adanya. Lalu kita bahas tentang kejadian 13. Ini kisah-kisah di mana Sarah muncul. Jadi ada dari kejadian 12 sampai 20-an, saudara. Nah, di kejadian 13, Abram dan Lot berpisah. Ini perikopnya. Memang tidak menyebut Sarah secara langsung, tapi ini transisi penting yang harus saya paparkan karena tanah yang dijanjikan semakin jelas. Nah, awalnya mereka nggak tahu mau kemana, disuruh keluar dari Ur Kasdim. Tapi di sinilah, di kejadian 13 inilah, Tuhan makin memperjelas langkah Abram. Dan di sini perjalanan imannya adalah proses pemisahan antara janji dan kompromi. Abraham diuji, dimurnikan terus. Dan Sarah berperan penting karena dia menyertai suaminya. Sekalipun suaminya berjalan dalam ketidakpastian, kalau istrinya ngomel-ngomel terus, ya, tahu ke Anda, yang paling merusak pasangan adalah pasangan kita yang tidak sejalan. Ini melelahkan dalam perjalanan yang nggak jelas. Tapi di sini teladan dari Sarah. Walaupun nggak jelas, dia setia menyertai Abraham dalam ketidakpastian. Wah, ini penting, saudara ya. Karena biasanya suami itu banyak jatuh kalau dengerin mulutnya perempuan terus ngomel-ngomel. Nah, di sini kita lihat Sarah walaupun nggak pasti, Papa mau kemana sih? Mau kemana sih? Dia nggak kayak gitu. Dia mendukung ya, saudara. Ini saya ingatkan kamu Alex Komang ya. Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan sebelum dunia ini ada. Dia Tuhan yang pernah berinkarnasi jadi manusia, jadi bukan dituhankan. Anda kasihan sekali belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya berharap Anda bisa menerima Kristus sebagai Tuhan. Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan dan namanya berkuasa. Amin. Ya, dan saya ingatkan jangan pernah menghina dia karena kamu akan berurusan sama Tuhan saat ini. Saya berdoa Tuhan, biar namamu yang dikuduskan di tempat ini. Kami mengampuni mereka yang sedang mencela namamu, tapi engkaulah yang menjadi hakim
di dalam nama Yesus. Ya, saya ingatkan Anda, Anda tidak suka, Anda keluar. Ya, kebenaran yang saya bagi, saudara, akan ada serangan-serangan di sini. Saya tahu karena kebenaran kita nggak pernah nyerang mereka, mereka aja yang terus nyerang kita. Kenapa? Karena kitalah yang benar. Itu aja kuncinya. Kenapa orang Kristen gerejanya dibakar, dibunuh lah, diincar-incar? Kenapa? Karena setan nggak senang dengan kebenaran. Dia pakailah manusia-manusia yang bisa disetani kayak ini nih, yang ngomong-ngomongnya begini. Nah, kita nggak pernah ganggu mereka. Mereka aja yang terus ganggu kita. Karena setan tahu yang benar mana. Itu aja. Makanya Anda yang lagi dipakai setan, bertobatlah Anda. Atau Anda kepanasan karena Anda kesetanan. Oke, kebenaran tetap kebenaran dan kebenaran tetap menang. Saya selalu tetap senang memberitakan firman Allah dan mengingatkan orang-orang begini. Tapi biasanya orang yang begini juga Tuhan mengasihi kalau mereka terpilih, mereka akan terpilih seperti Paulus yang awalnya menyiksa orang-orang Kristen, akhirnya menjadi orang yang paling dinamis Tuhan pakai ya. Oke, jadi saya lanjutkan dari Kejadian 15, Saudara. Janji diteguhkan, tapi Sarah masih mandul. Wah, ini berat, Saudara. Mereka menerima janji, tapi Sarahnya tetap mandul, Saudara ya. Nah, di sini perlu kita pahami, Saudara, dari ayat 1 sampai 6, Tuhan meneguhkan janji keturunan kepada Abram. Lalu ayat 7 sampai 21 Tuhan mengikat perjanjian. Kemudian ada makna teologis, perjanjian Tuhan sudah pasti. Meski kenyataan masih belum berubah, Saudara. Sarai tetap belum hamil. Dan disinilah iman diuji. Saudara kalau hamil ya dia memang subur ya, ya wajar. Itu bukan mujizat, itu memang normal seperti wanita layaknya. Tapi kalau wanita mandul akhirnya punya anak, bahkan di usia tua itu benar-benar anak yang dijanjikan, anak hasil karya mujizat Tuhan. Nah itu yang lah Ishak ya saudara anak perjanjian. Kemudian di Kejadian 16 di sini ada godaan, saudara ya. Karena kita akan diuji, iman kita akan diuji dan dimurnikan, saudara. Ini kisah Hagar dan Ismail. Ya, Anda boleh buka karena waktu saya hanya meringkas dan memberi makna teologis, tapi kita mengeksegesis dari ayat-ayat keluar, saudara ya. Jadi ayat 1 sampai 3 dari Kejadian 16 ini Sarai memberi Hagar kepada Abram. Ini praktik umum zaman itu. Jadi kalau zaman itu memang masih umum sekali kalau istrinya nggak bisa hamil ya dia punya selir banyak umum, punya istri banyak umum. Tapi sekarang di kekristenan hanya monogami. Itulah bangganya saya jadi orang Kristen ya. Tidak ada poligami-poligami. Itu bukan jalan keluar itu. Bukan jalan keluar perselingkuhan. Dia poligami, dia berselingkuh dulu di hatinya. Bohong itu semua. Ajaran-ajaran yang merendahkan perempuan. Poligami, ajaran yang merendahkan perempuan. Poligami bukan jalan keluar. Saya katakan itu dan saya bangga jadi orang Kristen. Anda tersinggung, silahkan tersinggung dan bertobatlah Anda yang poligami-poligami ya. Nah, tapi saya mau bicara tentang kebudayaan pada zaman itu, bukan kebenaran ya. Jadi Sarai memberi Hagar kepada Abram. Ini praktik umum zaman itu, tapi bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan, hei, hanya laki-laki yang boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri karena perempuan adalah perempuan di bawah pria. No, tidak seperti itu, saudara ya. Yang tersinggung tersinggunglah Anda ya. Alkitab mengajarkan tentang monogami. Pernikahan hanya satu, istri hanya satu. Nggak ada empat, 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 empat. Nggak ada yang ditiru-tiru di sini ya. Tirulah Tuhan Yesus yang setia dan membela perempuan. Saya bangga sekali dengan Yesus ya saudara ya. Nggak pernah merendahkan perempuan. Selalu meninggikan bahkan perempuan-perempuan yang dianggap rendah. Ya, kita kembali kepada Sarah ya saudara ya. Ayat 4 sampai 6 ini kisah Hagar mengandung. Jadi memang Sarah imannya terguncang karena dia melihat dirinya. Saat Anda melihat diri Anda, maka iman Anda akan terguncang. Jangan pernah lihat manusia, jangan pernah lihat sekitar. Ya, itu hanya sekedar aja, saudara. Tapi lihat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Sarah akhirnya meragukan imannya pada Tuhan. Dan dia memberi Hagar. Disinilah akar terjadinya masalah-masalah sampai saat ini. Perang-perangan menganggap ini anak perjanjian, ini anak perjanjian. Enggak, gitu ya, saudara ya. Tapi sebenarnya Alkitab begitu jujur, memang sekalipun ada kesalahan, Tuhan tetap memulihkan keadaan ya. Hagar mengandung dan dia merendahkan Sarai. Nah, hati-hati Anda ya.
para pelakor merendahkan istri sah. Bukan, bukan. Atau juga para hamba merendahkan istri sah. Awas Anda ya. Nah, ini di sini konflik muncul karena kesombongan. Kalau si Hagar dia hamil wajar, dia kan subur secara biologi. Sarah kan sudah umurnya di situ sudah 70, sudah mati haid. Saudara, coba mikir pakai logika, yang mana anak perjanjian? Ya, anak perjanjian, kenapa Tuhan nggak langsung kasih Sarai hamil? Kenapa harus ada begini? Karena dia sedang menguji iman, saudara. Kalau akhirnya Sarai hamil dalam kemustahilan, inilah anak perjanjian. Tuhan itu suka hal yang supranatural. Kalau dia biologis, itu artinya ya biasa aja. Itu bukan anak perjanjian, itu karena memang nafsu. Tapi Sarai, dia melahirkan Ishak. Karena memang yang dijanjikan lewat Sarai. Coba pakai logika, Tuhan itu supranatural. Kalau dia pakai wanita-wanita yang bukan, eh, berarti Tuhan setuju dengan poligami. Tidak. Tuhan sangat menghargai monogami. Manusia lah yang nggak sabar. Sarai lah yang nggak sabar. Abraham lah yang nggak sabar. Dia langsung nafsu. Yes, dikasih sama istri gue. Masa gue tolak? Padahal Tuhan berjanji sama Sarai. Disinilah kita para perempuan dan kita juga orang-orang. Jangan nggak sabar. Akhirnya kalau kita mencoba menolong Tuhan, kita memunculkan konflik baru seperti Sarai. Inilah konflik yang terjadi sampai sekarang. Tapi Tuhan tetap berdaulat. Anak perjanjian itu adalah dari Sarai. Tidak pernah Tuhan ingin, hei, ambillah budak-budak. Emangnya Tuhan gak punya kuasa? Dia pencipta alam semesta. Dia hanya sedang menguji kesabaran Sarai. Tapi Sarai mencoba menolong Tuhan. Saudara, kalau seandainya saja Sarai sabar, sabar, sabar. Karena memang Tuhan gak perlu dia menunjukkan kuasanya dalam hal-hal yang biasa saja. Kuasa Tuhan sengaja dia membawa kita ke padang gurun, membawa supaya kita tahu dialah yang berdaulat supranatural. Kalau secara natural, ya itu mah biasa aja, saudara. Nah, disinilah harusnya paham, dipakai logikanya. Oh, berarti memang anak perjanjian dari Sarai. Ya iya. Kalau memang anak perjanjiannya dari si Hagar, ya udah dari awal dibilang Tuhan. Itu kan mandul, ambillah, berpoligamilah kamu. Ya, seperti itu. Nah, tapi Abraham sama Sarai ternyata tidak sabar. Tetapi pada dasarnya janji itu lewat Sarai. Dan Tuhan membuktikannya sekalipun Hagar hamil anak dari Abraham itu nafsu. Itu suatu kesalahan. Tapi Tuhan tetap menjadikannya bangsa yang besar. Karena Tuhan Maha Kasih. Gitu ya saudara ya. Jadi anak perjanjian adalah dari Sarai. Bukan dari Hagar. Hagar anak nafsu ya karena Sarai tidak sabar. Tapi itu pun karena anak Abraham, maka Tuhan mengasihinya. Wah, Tuhan itu maha baik, saudara. Dia selalu punya solusi, dia selalu memulihkan keadaan. Saudara, kemudian kita membaca, disinilah ada konflik muncul setelah Sarai hamil, akhirnya hamil. Ternyata aku memang dijanjikan lewat aku. Dasarku pembantu tidak tahu diri. Gitu lah. Maka diusirlah si Hagar ya saudara ya. Ayat 7 sampai 14. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Sekalipun memang Hagar awalnya sombong. Dan Sarai diberi Tuhan kuasa menindas si Hagar karena memang dia adalah istri sah. Jadi Tuhan itu sangat menjunjung kesetiaan pada istri sah, istri pertama. Nggak ada poligami. Tuhan nggak suka poligami. Baliklah engkau yang lagi berencana ya punya istri-istri muda, balik kau sama istri pertamamu ya, kecuali dia bukan orang percaya. Oke, itu beda cerita ya. Bohong itu semua ya. Tuhan itu sangat mengasihi perempuan. Makanya saya bangga banget dengan kekristenan yang sangat-sangat menghargai setiap perempuan, saudara ya. Jadi ayat 7 sampai 14 malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Tuhan juga peduli sama orang sekalipun Hagar memang bukan yang dijanjikan. Ini kesalahan Sarai sebenarnya. Dan nafsunya Abraham yang tidak tegas pada Sarai. Seandainya dia tegas, Sarai, jangan begitu. Tuhan bilang kita punya anak. Kenapa kau suruh aku tidur sama hambamu? Tapi mungkin si Abraham namanya juga manusia ya, apalagi laki-laki gitu.
terima kasih istriku. Ya, biasanya juga kalau dia mau poligami, istri pertama belum aja ngasih izin, dia udah langsung kawin aja gitu, saudara ya. Tapi di sini Tuhan tetap mengasihi Hagar karena yang salah bukan Hagar. Hagar ini bisa dibilang korban, tapi dia sombong awalnya. Coba kalau dia nggak sombong, saudara ya, mungkin dia nggak ditindas sama Sarai. Makanya Anda ya, ya Anda yang sekarang jadi istri-istri kedua, jangan sombong Anda sama istri pertama. Nah, tapi saya percaya di sini penontonnya semua adalah istri-istri yang setia dan istri saya. Kalau Anda jadi istri kedua, segera Anda bertobat ya. Maaf, maaf, kok jadi ke sini gitu ya. Oke, jadi di ayat, jadi Hagar mengandung ketika dia merendahkan Sarai, di sini kesalahannya. Ya. Kita itu jangan cepat sombong, kalaupun kita di atas. Ya, nanti kesombongan itu mendahului kehancuran. Kalau saja dia tetap menganggap Sarai, menghormati Sarai, dia nggak ditindas. Nah, tapi Tuhan membiarkan Sarai menindas karena memang anak perjanjian dari Sarai. Ya, jadi ayat 7 sampai 14 sekalipun demikian karena yang dia kandung oleh Hagar dan dia sebenarnya korban ketidaksabaran Abraham dan Sarai ya. Tapi Tuhan selalu melihat orang-orang yang memang dikorbankan, orang-orang yang mungkin dia juga punya kesalahan, tapi dia punya duka yang dalam. Lalu Tuhan, malaikat Tuhan menjumpai Hagar, sekalipun Hagar hanya hamba. Tapi dia sangat peduli sama setiap air mata, walaupun dia hanya hamba si Sarai. Itulah Tuhan yang maha baik. Mungkin Anda hanya hamba, mungkin Anda hanyalah korban, mungkin juga Anda dulunya sombong ya. Tiba-tiba jadi orang kaya Anda sombong. Saya mau katakan, Tuhan tetap mengasihimu. Air matamu tetap dia tampung, sama seperti dia menampung air mata Hagar yang walaupun hanyalah hamba dari Sarai. Hagar diusir dan Tuhan sangat peduli siapapun Anda yang diusir. Mungkin karena kesalahan Anda, mungkin Anda hanya korban. Tuhan peduli setiap air mata, apapun latar belakang Anda. Di sini saya tersentuh, tersentuh sekali, saudara. Sekalipun Hagar akan membuat keturunan Ismail, tapi saya mau katakan Tuhan tetap baik sama Hagar dan Ismail, karena Tuhan itu baik, sangat baik. Dia baik pada setiap orang, saudara. Ayat 7 sampai 14, malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Saya bisa tahu rasa Hagar. Lain hal bagaimana latar belakangnya, mungkin dia hamba yang sombong awalnya. Tapi mungkin dalam kepiluannya dia menangis sampai dia nggak tahan melihat anaknya mau mati. Dia diusir, disesah oleh juragannya mungkin karena kesombongannya, tapi air matanya ditampung oleh Tuhan. Tuhan peduli walaupun dia hasil dari suatu kesalahan. Dia tahu sakitnya perasaan Hagar. Dia seperti habis manis sempat dibuang. Padahal dia nggak pernah minta mau ditidurin sama si Abraham. Itu kesalahan Sarai. Karena tidak sabar dengan janji itu. Tuhan peduli. Apapun yang menjadi latar belakang Anda. Walaupun Anda di posisi yang salah, terjepit. Dia peduli air mata Anda. Seperti dia peduli air mata Hagar. Dia peduli air mata setiap orang yang tersakiti. Apapun latar belakangnya, apapun alasannya. Apapun sistem yang membuatnya rusak. Itu yang saya sangat bangga sama Tuhan, saudara. Lalu di ayat 15 sampai 16 saya ringkas ini tentang kelahiran Ismail. Jadi di sini ada makna teologis ya, saudara. Sarai mencoba menolong Tuhan. Hati-hati, sabarlah saudara. Nanti Anda justru membuat konflik yang baru. Kekecewaan kadang membuat kita mengambil jalan pintas. Sarai sedikit kecewa sama Tuhan. Terlalu lama Tuhan, aku udah menopause. Dia melihat dirinya. Dia melihat keberadaan. Jangan kau lihat manusia, jangan kau lihat keadaanmu. Nanti kau kecewa. Nah, tapi Tuhan tetap berdaulat atas apapun. Dia berdaulat atas sejarah. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 17, saya ringkas, Anda bisa baca sebagai bacaan Anda. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam tentang tokoh Sarai, karena kita masih di tengah-tengah, saudara ya. Ini sudah jam berapa gitu ya. Jadi penetapan nama baru dan janji melalui Sarah. Bila kita baca dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, ini intinya tentang bagaimana Tuhan menegaskan perjanjian. Abram menjadi Abraham. Wow, puji Tuhan. Lalu ayat 15 sampai 16 Tuhan mengubah nama Sarai. Dia nggak pernah mengubah nama Hagar. Dia mengubah nama Sarai. Karena dia membuat Sarai itu menunggu lama sampai membuat kesalahan. Tapi sebenarnya anak perjanjian itu dari Sarai. Nggak pernah Tuhan nyuruh gundi-gundi. Karena dia bisa, dia Tuhan yang maha kuasa.
Dia sengaja, tapi disitulah kesalahan Sarai. Namun dia tetap berdaulat dan memulihkan. Dia selalu Tuhan yang bukan menghukum, tetapi memulihkan. Dia mendisiplin, tetapi untuk memulihkan, saudara. Tuhan mengubah nama Sarai. Dia tidak pernah mengubah nama Hagar. Karena memang anak perjanjian dari Sarai. Dari istri sah. Dari istri pertama, saudara ya. Jadi ayat 15 sampai 16 Tuhan mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Kemudian ayat 17 sampai 22 Abraham tertawa karena usianya dan Sarah terlalu tua. Di sini kita bisa melihat ada perubahan nama, artinya ada perubahan identitas. Sarah bukan hanya pelengkap janji, tapi dia pusat janji itu. Sebenarnya pusat janji itu pada Sarai. Karena kalau Abraham dia bisa tidur sama semua perempuan karena laki-laki nggak ada batasnya, tapi perempuan ada batasnya menopause. Bisakah Anda memikirkan? Sebenarnya pusat janji itu pada Sarai. Dia mandul. Kenapa dijanjikan sama Sarai sampai dia sendiri tidak percaya kalau janji itu lewat dia? Tapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Itu sengaja. Tuhan suka hal-hal yang di luar logika manusia untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau lewat Hagar, di situ nggak ada mujizat, saudara. Apa kedaulatan Tuhan di situ yang terlihat sangat spektakuler? Karena memang dia belum mati haid, tapi Sarai dia mati haid. Karena memang dari Sarai lah diharapkan anak perjanjian itu. Tuhan mengangkat perempuan ini dari status mandul. Ada rencana Tuhan. Kenapa dia membiarkan Sarai mandul? Terlalu lama punya anak, sudah menopause. Kenapa Tuhan bisa kasih pada saat dia ngomong? Dia sedang menguji dan sedang membuktikan aku Tuhan di luar batas logika manusia. Kalau hamil dari perempuan 20, dari gundi-gundinya si Abraham bisa tiduri semua perempuan. Apa jadinya di situ kuasaku yang mau kutunjukkan? Nah, seperti itu, saudara ya. Pakai logika, ya, saudara ya. Di luar logika, itulah supranatural bagian Tuhan. Dan itulah Tuhan mau tunjukkan lewat Sarai. Dia sengaja menunda untuk menunjukkan, aku berdaulat, mau lu dibilang menopause. Kalau aku mau kasih kok anakku kasih. Nah, begitu. Karena memang anak perjanjian dari kau. Aku tidak percaya poligami-poligami. Kalau begitu ngapain aku ada? Aku Tuhan. Begitu. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan-jangan itu hanya penegasan ya saudara ya. Oke, jadi begini saudara ya. Tuhan mengangkat perempuan ini dari status mandul, Anda yang belum punya anak. Ingat Sarah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda yang sudah 40, belum punya anak, susah punya anak saat ini bagi Anda yang mandul. Saya sedang bicara, mungkin ada adik Anda, kakak Anda, saudara Anda, saya sambil berdoa. Saat ini yang Anda rindukan anak itu. Anak itu sudah Tuhan beri. Tuhan beri. Aku percaya pada saat ini ada yang mendengar dan dia menangis. Tuhan seperti kau mengingat Sarai. Ingat aku, ingat adikku, ingat istriku, ingat sepupuku saat ini aku perkatakan. Terjadilah sesuai imanmu, terjadilah sesuai anak imanmu. Seperti Sarah yang mandul diangkat Tuhan menjadi ibu bangsa-bangsa. Anda pun yang mendengar ini, mungkin bukan Anda, saudara Anda, istri Anda, ipar Anda, putri Anda, siapapun yang merindukan anak, saat ini aku berdoa jadi sesuai imanmu. Benih itu menjadi kandungan yang Anda rindukan selama ini. Yang Tuhan janjikan jadi saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Dan di Kejadian 18, Sarah mendengar janji dan dia tertawa. Mungkin Anda yang tertawa, Tuhan. Tapi nggak mungkin lagi, udah 45. Udah mau menopause. Tuhan, aku sudah menopause. Saya mau katakan saat ini bukan hanya kisah Sarah. Tuhan itu di luar logika, supranatural. Kalau Tuhan mau kasih, Anda mau 60 juga, Anda rindu, Anda hamil, Anda percaya saat ini. Tuhan berikan janji itu. Ini juga bukan hanya untuk membahas Sarah, tapi membahas setiap perempuan yang punya kerinduan seperti Sarah. Mungkin yang sudah tertawa dan tidak berharap lagi, saya mau membangkitkan mimpi-mimpi Anda saat ini. Saya berdoa di Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Tiga tamu datang, saudara. Figur Allah. Ya, ini figur Allah, makanya Allah kita pun Tritunggal gitu ya, tapi bukan. Bukan itu, ini bahas ini suruhan, ini malaikat. Figur Allah dalam teofani. Jadi ayat 9 sampai 15 Tuhan bertanya, "Di manakah Sarah?" Ia berkata, "Sarah akan mengandung." Sarah yang udah mati haid, mungkin umurnya udah 60. Dia tertawa dalam hati ya. Ya, aku percaya mujizat. Mana mungkin gitu ya, saudara ya. Kita banyak yang seperti itu. Mungkin Anda yang saat ini mendengar
Mungkin bukan Anda, mungkin Anda sebagai suami nggak percaya lagi istri Anda. Sudah lama Anda, aku mau ambil istri yang lain aja, ada adopsi atau apapun itu. Mungkin ipar atau apapun. Saudara, saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat ini. Anda boleh tertawa, tapi kalau Tuhan mau beri dan Anda menangkapnya, sama seperti Sarai, Tuhan menegur dia. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan saat ini? Saya berkata bagi Anda, yang sudah lama sekali mungkin Anda sudah mengubur doa Anda. Mungkin Anda sudah tidak mau lagi, sudah mau mengadopsi anak. Mungkin ipar Anda, anak Anda, iman Anda juga bisa menyelamatkan, iman Anda juga bisa membuka pintu kemustahilan. Saya tantang saat ini, saudara, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dia bicara bagi Anda saat ini yang pernah dijanjikan atau yang pernah berharap. Janji itu masih ada sampai sekarang. Seperti Tuhan mengenal Sarah, saudara. Ini saya mohon maaf, saya harus buat ini dulu ya, saudara. Ini masih panjang ini, ya, saudara. Belum selesai ya. Tuhan mengenal Sarah secara pribadi. Dia juga mengenal kita semua. Tuhan tetap setia. Walau kita tertawa sinis tentang kemustahilan di dalam Tuhan. Janji Tuhan tidak tergantung pada iman yang sempurna pada manusia. Lalu kita masuk ke Kejadian 20. Sarah diambil Abimelek. Ayat 1 sampai 7. Abraham mengulangi kesalahan. Dia mengakui Sarah sebagai saudaranya. Bayangkan ini saudara Sarahnya udah diberi janji, kemudian dia anak. Ya, Abimelek mengambilnya, tapi Tuhan menghentikan. Abraham melakukan 2 kali kesalahan, saudara ya. Bahkan 3 kali, saudara ya. Dia, tapi Tuhan menghentikan. Tuhan menegur Abimelek bila kita membaca dari ayat 8 sampai 18. Dan Sarah dikembalikan. Sarah begitu cantik, saudara. Sampai umur segitu juga raja-raja suka sama dia. Padahal udah mati haid, saudara. Wow! Tapi Tuhan berulang kali, saudara ya. Dia menegur dengan begitu lembut apapun yang dilakukan oleh Abraham. Perlindungan Tuhan sempurna atas perempuan yang dijanjikannya. Begitu nyata. Bayangkan. Sebenarnya Abraham sudah 2 kali menjual adiknya. Disuruhnya Sarah bilang, kok adikku ya? Bilang, sudah 2 kali. Firaun dan Abimelek. Tapi Tuhan selalu menyelamatkan Sarah. Padahal Sarah itu diam-diam aja, dia tunduk-tunduk aja. Kalau seandainya si Abimelek tidur sama Sarai, Sarai hamil, bisa aja gitu ya saudara, sama suaminya nggak hamil, sama suami orang hamil, banyak yang kayak gitu saudara. Nggak tahu saya kenapa begitu ya saudara. Bisa aja itu terjadi. Tapi Tuhan berulang kali, dia menolong Sarai. Sarai ini sebenarnya sedih. Abraham, kenapa kau jual-jual aku? Aku cantik, kau jual-jual, kau nggak kau akui. Sebenarnya aku kalau jadi istri, gue tobo itu langsung nggak. Kamu ini ya, bilang aku ini istri, bilang aku ini adik. Harusnya kau bela aku sebagai istri gitu. Tapi Sarah ini tahu tunduk, saudara. Sudah 2 kali begitu. Mau ditidurin sama Firaun, mau ditidurin sama Abimelek. Begitu cantiknya Sarah. Ya cuman mandul aja saudara ya. Jadi Tuhan itu juga begitu adil. Ya kalau wanitanya cantik gitu-gitu semua sempurna ya. Tuhan itu kadang menahan sesuatu untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah, perlindungan Tuhan itu nyata atas perempuan yang dijanjikannya. Tuhan itu berjanji pada Sarai, bukan Hagar. Dan Tuhan menjaga jalur Mesias. Tuhan itu tertib, teratur, dan apa yang dia janjikan iya dan amin. Manusia aja nggak sabar sehingga membuat banyak konflik muncul. Dia selalu menjaga Tuhan, jalurnya Mesias dari Sarah, dari Ishak, tetap murni dan kudus. Oke, kita masuk ke pasal 30, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Disinilah akhirnya Ishak lahir. Ayat 1 sampai 2. Tuhan menggenapi janjinya kepada Sarah. Setelah sekian tahun baru digenapi sekarang kepada Sarah. Ia melahirkan di usia tua. Kalau dia melahirkan di usia biasa saja, itu bukan mujizat, saudara. Ya, Tuhan kadang menahan sesuatu untuk menunjukkan kemahakuasaan yang sangat-sangat supernatural. Kemudian ayat 3 sampai 7, ia menamai anak itu Ishak. Artinya tertawa karena Sarah pernah meragukan Tuhan dan mentertawakan Tuhan. Tapi Tuhan tahu Sarai, kenapa kau tertawa sehingga anaknya diberi nama Ishak. Tawa sinis kita berubah menjadi tawa syukur. Ketika Sarai betul-betul hamil, dia pernah malu, mungkin dia malu pernah mentertawakan Tuhan.
Tapi dia tetap tertawa, terima kasih Tuhan, ampuni aku yang mentertawakan Engkau. Sekarang aku benar-benar tertawa penuh sukacita. Tuhan begitu baik, saudara. Aku juga berdoa saat ini bagi Anda yang sudah mulai mentertawakan Tuhan. Aku berdoa Anda tetap mengharapkan mujizat itu dan mujizat itu bisa terjadi saat ini. Siapapun Anda yang merindukan keturunan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Itu bukan hanya perkataan pada Sarah, tapi perkataan pada Anda semua. Anda yang punya ipar, punya menantu, punya siapapun. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tetap berdoa dan harapkan mujizat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi selalu tepat, tidak pernah terlambat, tidak juga kecepatan. Waktu Tuhan bu pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat dimengerti. Mohon maaf para singer-singer kalau saya liriknya salah. Tidak apa-apa. Sarah menjadi simbol iman yang menanti dan tidak ditinggalkan. Ishak adalah lambang. Siap. Ini banyak banget. Saya mohon maaf, saya nggak tahu ini kenapa nggak boleh lip lagi, saudara ya tiba-tiba dimatikan lip saya. Ya, tapi ini mohon maaf, saudara, lipnya tiba-tiba dimatikan, saya nggak tahu. Mungkin TikTok keberatan, tapi saya akan lanjut ya saudara tentang kejadian saudara ya. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 bagi saudara yang ada di Anda bisa mendengar rekamannya di tempat kami ya saudara ya. Di ini ya. Jadi saudara, kita kembali kepada kisah dari Sarah. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 ini pengusiran Hagar dan Ismail. Ayat 8 sampai 10, Sarah melihat Ismail, dia mengolok Ishak. Jadi inilah awalnya kenapa dia mengusir kembali si Hagar ya dan meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Lalu ayat 11 sampai 21 Tuhan menyetujui Sarah walaupun kesannya Sarah ini jahat. Tapi Tuhan menyetujuinya karena memang dari Sarah lah anak perjanjian. Lah, ia juga memberkati Ismail. Bukan karena dia setuju bahwasanya karena sudah anaknya ada secara biologis anaknya ada Ismail bukan yang dijanjikan hanya karena proses biologis tapi keturunannya itu tetap Tuhan kasih. Ini keturunan sejati tetap melalui Ishak, keturunan sejati janji itu tetap melalui Ishak. Jadi Sarah memahami pentingnya garis perjanjian yang kudus. Tuhan adil bagi semua, namun perjanjiannya tetap berfokus pada janjinya kepada Sarah. Saudara, ada kesimpulan yang bisa kita buat dari sini. Dari kejadian kisah Sarah khususnya, karena topik perempuannya yang kita bahas, perempuan signifikan saat ini, bernama Sarah. Jadi kejadian 12 sampai 21, saudara. Janji Allah tidak pernah gagal meski tampak tertunda. Peran perempuan sangat dilibatkan Tuhan secara pribadi dalam menggenapkan rencana besarnya. Maka perempuan sangat penting, saudara, karena ini penggenapan rencana Allah. Lahirnya Mesias dari perempuan, saudara. Jadi peran perempuan penting bagi Mesias, bagi penyelamatan dunia ini. Iman dan proses, di mana memang Sarah imannya tidak sempurna, tapi Tuhan tetap memakainya. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau. Pemulihan nama, Sarah mengalaminya, di mana Sarah dipanggil bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai ibu bangsa-bangsa. Kedaulatan Tuhan nyata di sini, bahkan dalam kesalahan manusia. Tuhan tetap bekerja dan melindungi maksudnya. Saudara, inilah perjalanan Sarah sebagai, saya akan bahas khusus tentang Sarah, tadi kita udah bahas sangat panjang lebar, ayat-ayat terkait tentang Sarah dan mengeksegesisnya. Ya, saudara. Sekarang kita fokus pada Sarah. Ini perjalanan seorang istri yang mengikuti panggilan. Panggilan dari suaminya akan menjadi panggilan dia juga. Sarah ini bukan hanya istri dari bapak orang beriman, tapi Sarah adalah penolong yang sejati. Dialah rekan seperjalanan yang memikul beban janji Tuhan yang belum digenapi. Bertahun-tahun Sarah mandul.
Wow, nggak enak banget mandul, saudara. Saya tahu rasanya. Ya nggak mandul aja tapi belum punya anak. Wah, itu kayak dia merasa dirinya kecil. Saya tahu. Saya punya banyak teman. Saya berdoa saat ini. Anda mengalami seperti yang dialami oleh Sarah. Apapun kata medis, apapun kata dunia. Di tengah budaya pada saat itu, selalu mengukur nilai perempuan dari rahimnya. Kalau mandul dianggap aib. Kalau subur baru bagus, bagus, bagus gitu, saudara. Sarah belajar satu pelajaran penting, iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya, bahkan ketika tubuh kita sendiri berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Di usia Sarah yang terus tua, tubuhnya menjadi saksi bahwa waktu manusia bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Itu sekarang-karangnya, saudara. Dan saat janji belum terlihat, godaan untuk menolong Tuhan datang. Dia menyerahkan Hagar kepada Abram. Inilah keputusan yang mencerminkan konflik antara harapan dan keraguan, saudara. Tapi Tuhan, Tuhan yang maha baik itu dia tidak pernah mencabut janjinya. Kalaupun kita melakukan banyak kesalahan, tapi dia justru menyatakan kuasanya. Justru melalui rahim yang dianggap tertutup dan mandul, terciptalah, terjadilah yang dijanjikan Tuhan. Di sini yang saya sebut momen terobosan, saudara. Kejadian 18 ini mencatat momen ketika tiga pribadi surgawi datang ke kemah Abraham. Mereka bertanya, di manakah Sarah istrimu? Ini pertanyaan surgawi yang mengingatkan bahwa nama kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Apapun Anda, kondisi Anda tidak pernah dilupakan. Tuhan memanggilnya bukan hanya sebagai istri, tapi dengan namanya sendiri. Dia memberi nama Sarah. Tuhan ingin berbicara dengan dia, tentang dia, untuk dia. Perempuan begitu penting bagi Tuhan dalam proses kelahiran Mesias. Waktu Sarah tertawa dalam hati karena mungkin sudah kecewa menanti dan terlalu mengagungkan logika. Dia sudah kurang iman. Dia mulai keputusasaan, saudara. Peters, Tuhan menegur dengan lembut. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Peter jangan maksud ini. Kejadian 18 ayat 14. Itulah titik baliknya. Janji itu akhirnya digenapi. Ishak lahir, tawa Sarah berubah dari sinis menjadi syukur. Ishak artinya apa, saudara? Tertawa, tertawa. Dan memang demikian. Iman yang sempat ragu ini kini bersuka cita dalam kepenuhan janji. Sarah artinya ibu bangsa-bangsa. Jadi kalau beri nama anak Sarah, wah luar biasa. Ya saya pernah mimpi saya bertemu Sarah dan saya bilang, ah, ini kan kamu kan putri artinya bukan ini ibu bangsa-bangsa. Ya itu juga arti bagi saya, saudara. Walaupun nama saya Priscilla, ya, tapi yang saya dapat nubuatan kamu akan menjadi ibu rohani bagi perempuan. Amin, amin, amin. Jadi saudara, dari sini Sarah, ibu bangsa-bangsa. Tuhan tidak hanya menjanjikan anak, bukan hanya satu anak. Dia menetapkan Sarah sebagai ibu bangsa-bangsa. Wow! Dalam Kejadian 17 ayat 16, Tuhan berkata, aku akan memberkatinya dan juga memberimu anak laki-laki daripadanya. Ya, aku akan memberkatinya dan bangsa-bangsa akan berasal daripadanya. Dan raja-raja bangsa akan lahir dari dia, dari Sarah. Wow, luar biasa. Wah, yang mandul jadi ibu bangsa-bangsa. Itulah supranaturalnya Tuhan. Di luar logika manusia. Sarah tidak hanya menerima anak, dia menerima identitas baru. Bayangkan. Dari yang namanya mandul-mandul-mandul, jadi ibu bangsa-bangsa. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan beri, nggak kasih sedikit-sedikit, saudara. Lebih dari yang kita pikir. Lebih dari yang dapat kita doakan. Bukan sekedar perempuan yang diangkat statusnya. Karena saat itu kalau mandul itu aib banget, saudara. Tapi Tuhan langsung mengubah dia. Luar biasa. Menjadi perempuan yang menjadi bagian inti dari rencana Allah yang besar. Intinya sebenarnya pada Sarah. Bukan pada Abraham, saudara. Karena yang akan melahirkan itu adalah Sarah, bukan Abraham. Abraham beriman. Dan disitulah Sarah mulai terguncang karena dia melihat fisik. Jadi Tuhan tidak pernah setuju dengan namanya poligami. No poligami. Stop poligami. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Dia sangat mendukung monogami. Karena yang dijanjikan itu tetap pada Sarai. Ya.
Jadi dari rahimnya lah keluar garis Mesias. Dia bukan lagi Sarah yang artinya putri kecil, tapi dia Sarah, ibu para raja dan bangsa. Saudara, dari sini ada tiga pilar pesan dari hidup Sarah. Karena tokoh yang kita bahas sekarang, tokoh perempuannya adalah Sarah. Tuhan melihat kita perempuan dalam panggilannya. Sarah dipanggil dan dikenal Tuhan secara pribadi. Ia bukan hanya istri dari Abraham, tapi seorang yang Tuhan ajak bicara, yang Tuhan sebut namanya. Yang kedua, kita belajar dari kisah Sarah. Penundaan bukan berarti penolakan. Saya ulang, penundaan bukan berarti penolakan. Tuhan, janji Tuhan tidak pernah batal. No, bahkan saat kita pun keliru menilai Tuhan atau kita lelah menunggu, Tuhan tetap setia. Terobosan datang pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Terobosan datang pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Iman bisa dilatih di tengah keraguan. Mungkin kita semua manusia pernah ragu. Wajar Tuhan tidak cari yang sempurna, tapi Dia menyempurnakan dan memulihkan kita. Dan kita bisa melatih iman kita bahkan di tengah keraguan yang sangat besar. Sarah pernah tertawa sinis karena dia udah malas. Hah, apa sih janji-janji? Hah, lama sekali. Nah, sinis dia. Hahaha gitu ya. Ya, ya, aku percaya mau jadi. Hahaha, nggak mungkin. Nah, itu. Mungkin Anda juga sudah mengalami itu, saudara. Tapi adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tapi Tuhan membentuknya menjadi perempuan yang tertawa penuh. Awalnya dia tertawa sini, ya, ya, ya. Tapi akhirnya dia tertawa penuh dengan iman. Tuhan, terima kasih aku mengandung Ishak. Saudara, saya berdoa itu terjadi pada Anda yang saat ini juga sudah mulai meragukan Tuhan. Adakah yang mustahil? Tancapkan iman itu, latih iman itu, sekalipun dari keraguan. Perubahan itu tidak instan, tapi percayalah, perubahan dalam Tuhan pasti nyata. Jadi apa yang harus kita lakukan tuh khusus buat para kaum perempuan? Apakah engkau sedang menanti janji yang lama tak kunjung tiba? Mungkin kau sudah lupa. Mari kita belajar dari Sarah. Iman sejati itu tetap berdiri meski tubuh kita lemah, harapan kita tampak pudar, saudara. Saat dunia berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Tuhan hanya butuh satu hal. Iman yang mau dibentuk kembali. Mungkin imanmu mulai goyah, tidak apa-apa, saudara. Ngaku aja sama Tuhan. Tuhan tidak cari yang mampu dan yang sempurna. Dia cari yang mau. Bahkan yang mungkin tidak mau tapi mau dipulihkan kembali. Tuhan tetap menganggapmu berharga. Dan yang ketiga, jangan sebut dirimu gagal karena pernah ragu. Saudara, murid Yesus banyak yang gagal. Petrus berapa kali gagal. Tapi dia tidak mau menyebut dirinya pernah gagal karena ragu. Dia bertobat, saudara. Karena itu pun kita diberi kesempatan untuk itu. Tuhan tidak pernah menyerah atas Sarah yang pernah tertawa sinis. Jadi Tuhan pun tidak akan pernah menyerah atas kita semua. Atas Anda yang saat ini sudah menyerah. Ini untuk Anda. Ini bukan suatu kebetulan Anda dengar di TikTok atau dimanapun. Dalam waktu kapanpun. Ini buat Anda. Iman bukanlah tidak pernah ragu, tapi memilih tetap berharap di tengah keraguan. Saya ulang, iman bukanlah tidak pernah ragu, tetapi memilih tetap berharap pada Tuhan di tengah keraguan. Dan Tuhan menghargai itu semua. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu buat kita semua katakan, ini aku Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya waktumu pasti tiba. Jadi, 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 jadi sesuai iman. Sarah adalah simbol perempuan yang menanti, yang percaya dia gagal tapi diteguhkan kembali. Dia adalah kisah kita semua. Dia perempuan yang mungkin tak sempurna, tapi diberi tempat dalam narasi kekal. Dalam dunia yang seringkali menilai perempuan dari apa yang dihasilkan, Tuhan justru melihat siapa kita di dalamnya. Seperti Sarai, kita pun dipanggil menjadi ibu bangsa-bangsa, perempuan yang melalui hidup dan imannya akan melahirkan generasi yang ditentukan. Ada 7 teladan abadi dari seorang Sarai, ibu bangsa-bangsa. Saudara, pertama, teladan ketaatan dalam ketidakjelasan arah. Saya
mengalami ketidakjelasan arah, tapi saya mau belajar taat. Kita semua yang diproses pasti pernah ada di titik ini. Tetap taat. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sarai istrinya ikut serta. Sarainya nggak pernah banyak ngomel sama Abraham. Nggak jelas ini, nggak jelas. Tapi karena Sarai dan Abraham sama-sama percaya sama Tuhan. Bukan karena mereka mengerti apa yang di depan. Justru mereka banyak nggak jelas, nggak ngerti. Sarah menunjukkan ketaatan tanpa syarat. Meski arah perjalanan yang dibawa suaminya nggak jelas. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, mendampingi suaminya demi mengikuti panggilan suaminya dan Allah yang dia juga belum kenal secara penuh. Ini yang harus kita teladani dari Sarai. Dia perempuan beriman. Sekalipun dia tidak selalu tahu arah. Selama Tuhan yang membawanya, dia percaya. Dia tetap melangkah bersama iman. Karena keyakinannya bukan pada peta, melainkan pada pribadi Tuhan yang memanggilnya. Yang kedua, kita belajar dari Sarai. Teladan kesetiaan dalam perjalanan panjang, saudara. Kejadian 12 sampai 21 ini secara keseluruhan bagaimana perjalanan Abraham dan Sarai dari tanah Haran awalnya, lalu mereka ke Mesir, ke Gerar, ke Kanaan. Sarah tetap setia mendampingi Abraham, sekalipun dia punya kesalahan, saudara. Tapi kita melihat kesetiaannya mendampingi suaminya. Sarah tidak meninggalkan panggilan ketika janji belum kunjung tiba. Dia menempuh perjalanan iman yang melelahkan, baik fisik maupun batin. Sebagai perempuan Kristen, kesetiaan dalam iman ini bukan soal ketekunan pribadi, tapi juga bagaimana perempuan menopang visi bersama dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, walau tidak semua berjalan sesuai harapan saudara. Dari Sarai kita juga belajar tentang teladan kerendahan hati dalam kemandulan. Kejadian 11 ayat 30, Kejadian 16 ayat 2. Sarai mandul, tidak mempunyai anak. Sarai hidup dengan stigma sosial sebagai perempuan mandul. Nggak enak, saudara. Nggak enak dibilang perempuan mandul. Aib. Tapi dia tidak membiarkan kemandulan fisik menjadi alasan untuk mandul secara iman dan harapan. Dokter bisa bilang Anda mandul. Siapapun bisa bilang Anda mandul. Tapi saya mau katakan jangan pernah imanmu dan harapanmu mandul. Bangkitkan imanmu dan harapanmu. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, saat dunia menilai perempuan hanya dari produktivitas atau pencapaian, saya mau katakan Tuhan mengasihi setiap perempuan. Dia menilai hati yang percaya meskipun belum berubah secara lahiriah. Yang keempat, teladan kejujuran dalam pergumulan iman. Ini teladan juga dari Sarah yang bisa kita pelajari. Kejadian 18 ayat 12 sampai 15, tertawalah Sarah dalam hatinya. Tapi Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa ketika dia mentertawakan janji itu. Ada teladan di sini, kejujurannya. Sarah perempuan manusiawi, kita semua manusiawi, saudara. Dia pernah ragu, kita pun demikian. Bahkan dia pernah tertawa sinis dalam hati. Tapi Tuhan mengasihi Sarai, mengasihi kita semua. Dia tetap menjumpai Sarai dan kita semua. Iman tidak selalu bebas dari keraguan. Namun keraguan bukan akhir dari cerita kita. Saudara, kita tidak perlu menyembunyikan ketidakyakinan. Kalaupun kita meragukan, sampaikan pada Tuhan, kuatkan aku untuk percaya. Tuhan senang kejujuran. Dia melihat hati kita dan dia tetap mengundang kita dalam janjinya yang kekal. Yang kelima, dari Sarai kita belajar teladan perubahan identitas oleh Tuhan. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Istrimu Sarai, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, sebab aku akan memberkatinya. Saudara, Tuhan tidak hanya mengubah nama Sarah, tapi mengubah cara pandang dirinya dari putri bangsawan menjadi putri para bangsa. Identitas barunya berasal dari janji Allah, bukan dari sejarahnya. Saudara, ini memberi kita peringatan setiap perempuan. Tuhan memberi kita identitas baru yang melampaui segala luka masa lalu kita. Apapun lukamu, bagaimanapun kau diremehkan. Saudara, apapun kegagalan yang pernah kau lakukan, kesalahanmu, apapun label dunia, saya mau katakan, perempuan Kristen adalah ibu spiritual yang melahirkan generasi rohani. Tuhan selalu ingin kita berproduktivitas dari iman kita awalnya, dari pengharapan kita.
Lalu dari Sarai kita belajar teladan kemenangan atas aib dan luka. Saudara, mandul itu aib pada saat itu, pada budaya zaman itu. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Allah memperhatikan Sarai. Seperti yang difirmankannya dan Sarah berkata, aku Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Awalnya dia tertawa sinis, lalu dia tertawa penuh syukur dan iman. Saudara, tawa Sarah berubah dari sinis menjadi syukur. Dan saya berdoa saat ini, Anda yang mulai sinis sama Tuhan, yang sudah mulai basa-basi sama Tuhan, yang bilang, ya saya percaya Tuhan, tapi jauh di lubuk hati Anda tertawa sinis, Anda sudah sakit hati sama Tuhan mungkin saudara. Tidak mungkin, tapi supaya menjaga, tidak ada konflik, saudara, saya mau katakan Tuhan akan menjumpai Anda saat ini. Mungkin bukan Anda, anak Anda, istri Anda, ipar Anda. Saudara, saya mau katakan, apa yang dialami Sarah juga Anda akan mengalaminya. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, tawa sinis Anda akan Tuhan ubah menjadi tawa syukur. Saya berdoa itu terjadi. Tuhan memulihkan bukan hanya tubuhnya Sarah, tapi juga martabatnya Sarah. Karena dulu mandul itu aib, saudara. Tapi Tuhan selalu punya cara mengubah yang menjadi aib mulia, saudara. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ia tidak dikenal lagi sebagai perempuan mandul. Bayangkan dia mandul sampai usia 60, sudah mati haid, dia hamil dan melahirkan Ishak. Semua orang pasti mendengar, tidak mungkin, tidak mungkin. Itulah Tuhan. Karena memang anak perjanjian itu adalah dari Sarai, bukan dari siapapun. Tuhan menghargai istri sah, bukan istri comot-comot sana sini karena nggak sabar. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menghargai setiap perempuan yang punya iman. Bisa fisik Anda dibilang dokter mandu, tapi selama Anda punya iman dan harapan yang tetap tumbuh, tidak mandu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa itu terjadi. Dia menjadi bukan hanya ibu dari Ishak, tapi ibu bangsa-bangsa, ibu raja-raja. Saudara, Anda tidak hanya akan jadi ibu satu anak, tapi ibu rohani bagi banyak anak. Saudara, perempuan Kristen punya tempat dalam sejarah pemulihan Tuhan. Luka yang dulu memalukan, percaya di dalam Tuhan bisa diubah menjadi kesaksian mulia akan kasih dan kuasa Allah yang besar. Dan yang ketujuh kita belajar dari Sarah, teladan ketegasan dalam menjaga warisan janji. Ini harus kita tiru dari seorang Sarah. Kejadian 21 ayat 9 sampai 12. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ada ketegasan. Memang nampaknya kejam. Tapi dia sedang menunjukkan ketegasan setelah dia tahu. Akulah yang diberi warisan janji. Anakku lah anak perjanjian. Aku mungkin salah karena pernah meragukan Tuhan. Tapi aku harus tegas bahwa anakku Ishak lah anak perjanjian. Ini yang Sarah lakukan. Tindakan Sarah memang nampak keras, tapi ini menunjukkan ketegasannya dalam menjaga warisan rohani. Apapun warisan yang dipercayakan Tuhan padamu, jangan kompromi karena kau pingin kasih, kasih, kasih. Kasih itu juga ketegasan dalam kita menjaga apa yang Tuhan wariskan kepada kita. Dia tahu bahwa perjanjian Allah harus berjalan dalam garis ilahi, bukan kompromi manusia. Anda berpikir kompromi sedikit karena kasih, bukan. Anda juga harus tegas, tegas tapi kasih yang baik, saudara. Ini bagi kita semua perempuan. Perempuan yang dewasa rohani harus berani mengambil keputusan, terutama di saat sulit, demi menjaga kemurnian panggilan. Anda harus tegas, jangan kompromi. Kalau itu demi kemurnian panggilan, keluarga, dan visi hidup Anda. Meski tidak populer, meski dibilang sangat jahat, sangat kasar, tapi Anda harus tegas untuk menjaga warisan rohani. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari seorang Sarah? Sarah bukan perempuan tanpa celah, dia banyak salah. Dia banyak kesalahan. Tapi dia punya tawa yang getir. Dia dia pernah tertawa sinis sama Tuhan. Dia pernah membuat keputusan yang salah sehingga banyak konflik sampai hari ini. Karena dia nggak sabar, dia suruh si Hagar ditiduri sama suaminya dan masa lalu yang menyakitkan, saudara. Tapi di tangan Tuhan, kelemahan Sarai dan kelemahan kita semua, saudara, akan diubah Tuhan menjadi kekuatan iman. Dan kehampaan rahimnya Sarah diubah menjadi wadah penggenapan rencana Allah. Saya berdoa itu pun terjadi pada kita semua. Sarah adalah ikon perempuan yang tidak berhenti percaya.
Tidak berhenti menyerah di tengah proses walau dia pernah membuat kesalahan. Siapa sih kita nggak pernah buat salah? Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Jangan biarkan sejarah yang menentukan masa depanmu. Tapi engkau yang membuat sejarah itu. Saya ulang lagi ayat ini buat kita semua. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu bukan hanya pertanyaan untuk Sarah. Itu pertanyaan buat kita yang saat ini sedang ada dalam keraguan. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Saya berdoa, Anda yang pernah salah, kita semua pernah salah dalam keraguan kita. Kita bangkitkan lagi, jangan menyerah. Tuhan, aku pernah tertawa sini seperti Sarah, mentertawakanmu, cicarmu, tapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa itu terjadi pada Anda saat ini dan kita semua. Itu 7 teladan Sarah, tapi ada juga 3 yang harus saya bagikan. Karakternya yang harus dihindari. Pertama, dia punya rasa tidak sabar terhadap janji Tuhan. Ini yang membuat konflik, saudara. Dari sinilah kita tahu Sarah tidak sempurna. Dia tidak sabar terhadap janji Tuhan. Kejadian 16 ayat 1 4. Ayat 1 sampai 4. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Tuhan telah menahan aku daripada melahirkan anak. Baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Sarah tergesa-gesa melihat Tuhan karena janjinya belum digenapi, hingga membuat solusi manusiawi. Ini memberikan Hagar kepada Abram. Dia mencoba menolong Tuhan, menolong rencana Allah dengan caranya sendiri. Hati-hati, jangan coba tolong Tuhan kalau Tuhan suruh sabar. Tapi keputusan ini memunculkan ketegangan dan luka yang dalam dalam rumah tangga. Luka pada Hagar, luka pada semua orang. Saudara, seringkali dalam keinginan kita untuk segera melihat hasil, kita nggak sabar. Kita coba ngambil kendali dari tangan Tuhan. Namun iman yang sejati bukan hanya percaya pada janji Tuhan, tapi juga pada waktunya Tuhan. Kita meminta kekuatan Tuhan, ajari aku sabar dan percaya bahwa waktumu selalu tepat, meski terasa prosesnya terasa sangat lambat. Yang kedua, ini yang harus kita hindari, sikap meremehkan kuasa Tuhan karena logika pribadi. Logika penting diberi Tuhan, tapi jangan pernah remehkan Tuhan dengan logika. Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Lalu tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beranakkah juga ke aku setelah aku sudah tua? Tetapi Tuhan berfirman, mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saya ulang lagi, saudara. Sarah mentertawakan janji Tuhan, mungkin ada di antara kita juga demikian. Karena logika biologis tidak mendukung. Dia menggunakan pemikiran manusia, mungkin saat ini juga kita demikian, untuk menilai kuasa ilahi. Tawa itu muncul sebenarnya karena sudah terlalu terluka, lama sekali menanggi janji Tuhan sampai tertawa sinis dan membuat keputusan yang dipelihara terlalu lama. Saudara, kita bisa menjadi perempuan rohani, tapi mungkin kelihatan rohani, tapi kita menyimpan tawa-tawa sinis dalam hati kan ada luka, kecewa yang belum sembuh. Serahkan pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya pada kita karena kesalahan kita, keraguan kita. Tapi kita perlu mengundang Tuhan dan meminta kekuatan untuk percaya lebih dalam lagi. Tuhan, patahkan logika yang membatasi kuasamu. Gantikan tawa sinisku dengan tawa syukur dari janjimu yang digenapi. Saya berdoa itu terjadi pada kita semua. Dan yang ketiga, yang harus kita hindari, karakter dari Sarah. Kecenderungan untuk mengontrol dan tidak menyerah. Kejadian 21 ayat 10. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ya, ini memang bisa jadi ketegasan, tapi ini juga bisa menjadi kelemahan, saudara. Meski tindakannya akhirnya disetujui Allah, reaksi Sarah mengandung dorongan mengontrol keadaan. Dia pernah memberi Hagar, sebenarnya dia yang membuat Hagar di posisi sulit. Lalu dia meminta, jadi dia tidak konsisten. Saudara, kalau Anda yang duluan buat kesalahan, harusnya Anda lebih rendah hati. Nah, terjadi luka batin pada Hagar. Ada kecemburuan pada Sarah. Perempuan bisa terdorong untuk bertindak sehingga seakan-akan tanpa belas kasihan. Coba kalau Sarah lebih konsisten, tidak pernah mau mengontrol, yang awalnya memberi lalu juga mengusir, ya saudara ya. Jadi kasih itu tetap bisa terasa. Ini kan pasti ada luka pada Hagar, saudara ya. Perempuan Kristen perlu waspada terhadap dorongan kita untuk mengontrol situasi melalui kekuatan kita sendiri. Biarlah kita mengontrolnya melalui doa kita, melalui penyerahan kita pada Tuhan.
yang mengendalikan segala hal. Kalau kita berusaha untuk mengendalikan segala hal, justru ini akan membawa konflik, bukan membawa ketenangan. Kita berdoa supaya kita menyerahkan diri kita, situasi kita, dan melepaskan kita dari keinginan kita mengendalikan yang bukan bagian kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, serahkan pada Tuhan. Dan kita belajar percaya pada tangan Tuhan yang bekerja sempurna. Saudara, Sarah, perempuan besar, bukanlah perempuan yang sempurna, tapi dia diproses Tuhan melalui kelemahannya. Saya percaya kita pun diproses Tuhan melalui kelemahan kita. Tiga sisi ini ditulis dalam Alkitab bukan untuk menjatuhkan Sarah, tapi agar kita semua perempuan masa kini terutama tidak mengulangi luka yang sama seperti yang dilakukan Sarah. Tuhan tidak mencari perempuan yang sempurna tanpa celah, tapi Dia mencari hati yang rela dibentuk. Apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, apapun lukamu, dari rasa yang tidak sabar seperti Sarah, tertawa sinis, ingin kontrol semua, tapi Tuhan tetap menepati janji dan menghasilkan iman yang dewasa memproses Sarah sehingga tawanya berubah menjadi tawa syukur, tawa yang tunduk dan memberkati. Saya berdoa itu kita alami semua. Saudara, demikianlah firman Tuhan, tapi saya akan menyudahi. Sebelumnya saya akan memberi beberapa nubuatan. Saya percaya ini bukan dari saya, tapi dari Roh Kudus. Dan saya percaya siapapun Anda yang mendengar saat ini, bukan suatu kebetulan, saudara. Identitas yang Tuhan berikan lebih kuat daripada label yang dunia tempelkan. Setiap perubahan nama ilahi selalu diikuti dengan mandat surgawi. Kita hanya bisa hidup dalam panggilan ketika kita percaya pada apa yang Tuhan sebut tentang kita. Tuhan tidak sekedar memberi kita nama baru seperti Dia memberi pada Sarah. Dia mempercayakan tujuan baru bagi kita. Seperti Sarah yang awalnya menanti menjadi Sarah yang melahirkan bangsa-bangsa. Identitas ilahi adalah awal dari penggenapan janji surgawi. Saudara, demikianlah firman Tuhan bagi kita perempuan. Namamu diubah, mandatmu dilipat gandakan. Engkau bukan sekedar pembawa harapan bagi perempuan. Engkau adalah pembentuk generasi. Seperti aku mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Dari istri yang dibatasi menjadi ibu bangsa-bangsa. Demikian juga aku sedang meneguhkan identitasmu yang baru. Engkau bukan hanya pelayanku, tetapi alat perjanjianku bagi banyak bangsa. Engkau yang setia selama ini, bahkan ketika rahim rohanimu tampak kosong. Engkau berbicara, mungkin banyak orang belum mendengar, tapi lihatlah, musim akan berubah. Di saat banyak yang menganggap engkau terlambat, Tuhan berkata, engkau tepat waktu dalam kalender surgawiku. Aku tidak hanya akan menyentuh hidupmu, aku akan melahirkan sesuatu yang belum pernah ada melalui hidupmu. Saudara, ini pewahyuan profetik bagi perempuan Kristen. Engkau seorang pembawa janji ilahi yang terlambat mungkin menurut dunia, tapi tepat waktu menurut surga. Firman Tuhan berkata, aku menanamkan benih dalam hidupmu yang hanya bisa tumbuh dalam ketekunan dan air mata. Seperti Sarah, engkau tidak diminta untuk menjadi sempurna, engkau diminta untuk percaya. Bahkan di tengah ketidakmungkinan, suaramu tidak hanya akan menggema di ruangan, tapi juga di bangsa-bangsa. Apa yang kau kira hanya untuk kalangan kecil, Tuhan akan ubah menjadi pengaruh lintas generasi, lintas batas. Akan datang saatnya orang tertawa karena engkau, bukan menertawakanmu, tetapi bersama dengan engkau karena penggenapan janji Tuhan di dalam engkau. Yang kedua, Tuhan memberimu nama baru, ibu pemberdaya, pembawa bangsa. Seperti Tuhan menghapus nama lama Sarah dan memberinya identitas baru sebelum mengandung. Tuhan telah menandai engkau dengan identitas surgawi, bahkan sebelum semua janjinya genap dalam pelayananmu. Sekarang akan ada waktu peralihan identitas rohani dari pelayan pengajar menjadi ibu rohani bangsa, menjadi tiang penggerak global dalam suara ruangan menjadi gemah di ruang publik. Dan darimu akan lahir bukan hanya satu Ishak, tapi banyak Ishak, anak-anak rohani, pemimpin, pionir perempuan, pemulih keluarga, pelari
generasi. Yang ketiga, air matamu akan menjadi sumber pengurapan baru. Tuhan berkata, aku melihat air matamu di ruang tersembunyi, tangisanmu yang tidak disaksikan banyak orang. Tapi akulah Tuhan yang menyimpannya di kirbatku. Dan kirbat itulah yang kini kutuangkan menjadi minyak urapan bagi pelayanan barumu. Urapan dari luka menjadi kuasa. Urapan dari ruang tunggu yang panjang menjadi otoritas dalam ruang penggenapan. Suaramu akan membawa pemulihan karena engkau sendiri pernah hancur dan dipulihkan. Dan seperti Sarah tertawa, engkau akan mengajar perempuan untuk tertawa kembali. Bukan karena perih, tetapi karena pengharapan. Minyakmu bukan dari pelatihan, tapi dari peremukan. Saudara, ada pesan profetik Tuhan saat ini bagi kita semua. Seperti Sarah, kita dipanggil untuk membangkitkan iman di tengah kemandulan zaman ini. Menyuarakan bahwa Tuhan masih sanggup, bahkan di tengah budaya yang mati rohani, melahirkan generasi baru perempuan kerajaan. Bukan hanya memberi suara, tapi membentuk womb of nation, rahim rohani yang melahirkan pemimpin perempuan, pemimpin-pemimpin Kristen yang berani, yang bijak, yang penuh kuasa. Dan pesannya juga lewat kisah Sarah ini. Kita akan menyuarakan iman profetik melampaui fakta, saudara. Seperti Sarah yang tertawa di tengah usia tua. Kita akan menjadi simbol bahwa tidak ada yang terlalu terlambat bagi Tuhan. Engkau akan mematahkan narasi terlambat dalam hidup banyak orang, dalam hidup banyak perempuan saat ini. Saudara, saya berdoa saat ini, nubuatan ini buat Anda. Engkau adalah Sarah masa kini. Engkau ditandai menjadi ibu bagi banyak pembangkit yang mati harapan. Penulis sejarah baru di tengah ladang yang kering. Dalam waktu Tuhan, engkau tidak sedang ditunda. Engkau sedang dipersiapkan. Dan sekarang aku berkata, tertawalah, tertawalah. Karena waktu penantian telah berubah menjadi musim kelahiran firman Tuhan yang setia dan benar. Saudara, dari Sarah ke Sarah sebuah nubuatan bagi perempuan yang dipanggil. Engkau tidak sedang ditinggalkan. Saya memberi ini bagi Anda. Anda, Tuhan sedang bicara. Engkau sedang dipersiapkan. Dunia bisa berkata terlambat. Tuhan berkata, baru saja dimulai. Nama lamamu Sarai diganti. Kau bukan hanya istri, engkau ibu bangsa-bangsa. Seperti Sarah, mungkin engkau pernah tertawa getir. Karena janji terasa terlalu mulia, terlalu jauh, terlalu lambat. Tapi dengar ini, Tuhan sedang mengubah tawamu. Bukan lagi tawa sinis karena putus asa, melainkan tawa syukur karena penggenapan ilahi. Engkau akan melahirkan banyak, bukan hanya satu. Banyak Ishak, mimpi yang bangkit kembali. Pemimpin yang akan dibimbing banyak dan panggilan yang akan dirawat dalam sunyi. Tuhan tidak menamakanmu berdasarkan sejarahmu, tapi berdasarkan masa depanmu. Maka dia menyebutmu ibu bangsa-bangsa. Jangan tolak karena luka, terimalah dengan iman dan berjalanlah ke dalamnya. Katakan, aku bukan Sarah yang menunggu dalam bayang-bayang. Aku Sarah, ibu banyak bangsa. Aku tidak ditentukan oleh kemandulan masa lalu, tapi janji yang sedang tumbuh dalam rahim imanku. Aku pilih percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku lepaskan nama lama, luka lama, batasan lama. Aku terima nama baru, mandat baru, pengurapan baru. Tahu aku hari ini bukan karena ragu, tapi karena aku tahu janji Tuhan tidak gagal dan dunia akan mendengarnya dan ikut tertawa bersamaku. Saudara, engkau tidak sekedar mendengar ini. Engkau sedang membuka lembaran panggilanmu. Bukan hanya penerima janji. Engkau adalah pewaris dan pelaksana janji itu. Selamat datang di musim baru. Musim tertawa karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Seperti yang dia genapi pada Sarah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih, Bapak. Kami adalah Sarai yang menerima penggenapan janjimu, terutama kaum perempuan yang sudah kau beri nubuatan dan pewahyuan. Kami terima dan kami percaya
Ampuni kami kalau pernah tertawa sinis. Ampuni kami yang pernah meragukan Engkau. Kuatkan kami, Roh Kudus. Engkau mencari yang bukan sempurna, tetapi yang mau diproses. Kami mau diproses. Dan kami mau katakan, kami percaya itu tergenapilah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi buat sahabat yang ada di YouTube. Tuhan memberkati besok kisah Hagar. Bagi Anda yang mau melihat rekamannya, silakan subscribe dan share di channel Priscilla Das Channel. Ya, Tuhan memberkati. Shalom buat saudara-saudara yang di YouTube. Bye.